Sekarang kita minta tanggapan dari Prof. Hikmahanto. Prabowo menginginkan antara Ukraina dan juga Rusia berdamai dengan referendum dan juga demilitarisasi. Seperti apa Prof. Hikmahanto? Baik, pertama adalah bahwa yang disampaikan oleh Pak Prabowo dalam kapasitas beliau bukan sebagai pemerintah yang menangani kebijakan luar negeri. Karena menurut Undang-Undang Hubungan Luar Negeri, kewenangan itu berada di bawah Menteri Luar Negeri. Dan yang kedua, Shangri-La Dialogue ini walaupun menghadirkan para Menteri Pertahanan di ASEAN dengan para pengamat, tetapi menurut saya ini bukan suatu forum resmi di mana pejabatnya menyampaikan sesuatu yang resmi. Sehingga dalam konteks seperti itu kita harus pahami bahwa ini merupakan suatu usulan. Hal yang kedua yang kita coba cermati adalah apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Pertama, Pak Prabowo menyampaikan gencatan senjata. Ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Bahwa yang dikedepankan adalah stop perang dan dibuka ruang untuk dialog. Karena ini sesuai dengan pasal 2 ayat 3 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kalau ada sengketa antar negara, maka diselesaikan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu keamanan. Kedua, Pak Prabowo mungkin hanya menyentuh satu hal yang terjadi di Ukraina, yaitu masalah di perbatasan Ukraina Timur dengan Rusia, di mana di situ ada dua negara yang menyatakan hendak merdeka dari Ukraina, yaitu Donetsk dan Luhansk. Dan mereka sudah menyatakan Republik Donetsk dan Luhansk, dan Rusia pada waktu awal perang bulan Februari tahun kemarin itu sudah mengakui dua negara ini sebagai negara yang merdeka. Nah, jadi kalau kita melihat seperti ini, ide dari Pak Prabowo untuk mundur 15 km masing-masing dan kemudian ada zona demilitarisasi, itu sudah tepat sebenarnya, sudah bisa dimengerti. Dan kemudian nanti ada pasukan perdamaian atas Perserikatan Bangsa-Bangsa yang Indonesia bisa ikut serta di situ. Nah, tetapi, harus saya katakan tetapi, dan kemudian nanti kalau perlu referendum, karena kan saat sekarang ini Donetsk dan Luhansk sudah menyatakan merdeka, bahkan mereka mau bergabung ke Rusia. Nah, kalau misalnya referendum kan ada kemungkinan tetap di Ukraina sebenarnya. Jadi ini sebenarnya baik juga untuk Ukraina. Cuman yang jadi permasalahan adalah permasalahan di Ukraina itu tidak hanya masalah itu saja, tetapi bagi Rusia adanya ekspansi dari NATO. Ya, ekspansi dari NATO, dan kemudian ada keinginan dari Rusia untuk menurunkan Presiden Zelensky yang sangat pro terhadap Amerika Serikat dan Uni Eropa supaya diganti oleh presiden yang tentu akan pro terhadap Rusia. Nah, isu yang itu yang belum disentuh oleh Pak Prabowo sebenarnya. Jadi ini usulan menurut saya masih inline dengan apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah Indonesia, tapi dengan catatan saya tadi, ya, isu yang ada di perbatasan antara Ukraina Timur dan Rusia, di mana masyarakat di sana memang banyak yang menggunakan bahasa Rusia. Prof. Hikmahanto, kalau masih inline tapi memantik reaksi dari Menteri Pertahanan Ukraina yang menyatakan kedengarannya proposal ini seperti rencana Rusia, bukan rencana Indonesia. Ini mediator Prabowo Subianto kok aneh sekali. Itu statement dari Menhan Ukraina. Ya, sebenarnya begini, pertama adalah Pak Prabowo tidak dalam kapasitas sebagai mediator ya dalam konteks ini, karena beliau hanya melontarkan usulan. Nah, kalau misalnya kita lihat peta tadi yang barusan ditayang, itu kan sebenarnya Luhansk dan Donetsk itu sudah menyatakan merdeka, dan Rusia sudah mengakui. Artinya apa? Kalau misalnya seperti yang sekarang ini, harusnya Donetsk dan Luhansk itu sudah bukan bagian dari Ukraina. Sebenarnya kan idenya bagus, bahwa kalau misalnya Pak Prabowo mengatakan bahwa kita mundur 15 km dan kemudian ada gencatan senjata dan kemudian dilakukan referendum di sana, artinya apa?
Luhansk dan Donetsk itu bisa saja tidak kemudian merdeka, bahkan menjadi bagian dari Rusia, tetapi tetap menjadi bagian Ukraina. Nah, tetapi kan dari sisi Menteri Pertahanan Ukraina, tentu dia akan mengatakan, saya masih tidak mengakui Luhansk dan Donetsk itu sebagai negara yang merdeka. Saya tidak mau Luhansk dan Donetsk itu diakui oleh Rusia sejak tahun kemarin, sehingga mereka dalam posisi nggak benar ini rencana. Dan memang ya wajar gitu ya kalau misalnya dikatakan seperti itu. Nah, tapi kan bagi Rusia sendiri sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo mungkin juga dianggap sebagai sesuatu yang kok sangat tidak Rusia. Kenapa tidak sangat tidak Rusia? Orang dua negara ini sudah menyatakan diri merdeka. Baik, Dan Prof. kemudian Hikmahanto. kami sudah mengakui. Kenapa kemudian harus dinolkan lagi? Lalu kemudian di referendum lagi. Nah, itu kan sebenarnya seperti itu. Baik, Prof. Hikmahanto. Kita ke Pak Cepi Hakim. Mungkinkah Rusia secara kekuatan militernya punya kans untuk menandingi, maksud kami Ukraina, untuk menandingi Rusia secara kekuatan militernya? Melihat tadi Ukraina juga menolak mentah-mentah proposal damai dari Prabowo Subianto ini, Pak Cepi Hakim. Ya, di sini kita berbicara tentang proposal perdamaian, ya. Jadi proposal perdamaian itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan perang antara dua negara. Kekuatan perang antara dua negara, saya kira di atas kertas kita lihat bahwa Rusia memang merupakan yang memiliki kekuatan lebih besar dari Ukraina. Tetapi yang saya ingin sampaikan di sini adalah proposal yang disampaikan oleh seorang menteri, siogianya itu adalah proposal yang mewakili negara. Dengan demikian baru bisa ditindaklanjuti dengan hal-hal yang detail seperti butir-butir yang tercantum dalam proposal itu. Karena begini, bagaimana menentukan pasukan mundur dan sebagainya itu adalah ranahnya Kementerian Pertahanan memang. Tetapi setelah foreign policy disepakati terlebih dahulu bahwa oke, kita mau damai. Damai itu bagaimana? Baru turun ke tahap-tahap berikutnya, yaitu mengenai tata cara, pola mundur pasukan, no-fly zone, dan lain sebagainya, Jadi agak mengagetkan, sekali lagi saya harus menyampaikan bahwa itu tergambar dalam tanya jawab. Itu mengagetkan banyak pihak, ya, mempertanyakan bagaimana bisa sampai sebuah proposal dengan detail yang sifatnya sudah operasional. Padahal kedua negara itu belum terlihat memperlihatkan kesepakatan untuk berdamai. Yang berikutnya lagi yang sangat penting di sini adalah orang kemudian mempertanyakan apakah ini benar merupakan sebuah proposal yang mewakili pemerintah Indonesia. Karena mereka mendengar selama ini proposal atau sikap dari pemerintah Indonesia seperti yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Ibu Retno itu tidak demikian adanya. Dan tidak berjalan terlalu jauh pada detail butir-butir yang sifatnya operasional. Apalagi menyangkut hal-hal seperti referendum yang tadi saya garis bawahi beririsan dengan urusan kedaulatan negara yang sangat sensitif sifatnya. Marsikal Purnawirawan Cepi Hakim dan juga Profesor Hikmahanto Juwana sudah bergabung di Kabar Petang.